Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam satu saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberi keselamatan serta dilancarkan rezeki yang halal barokah. Dan ketika ada suatu masalah, baik itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas ditemukan suatu solusi. Nah, itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai per tanggal 18, tanggal 19, tanggal 20 ya. Artinya saya mulai harinya untuk hari Jumat sampai terakhir batas waktu sampai hari Minggu. Jadi bisa dikatakan tetap ya di 3 hari ke depan. Kali ini saya akan membuat suatu tema harapan yang terwujud ya, sekali lagi harapan yang terwujud. Ketika saya mengatakan harapan yang terwujud ya, nanti tergantung zodiak kalian ya, tentunya tetap masih berada di 3 poin ya. Satu tentang masalah asmara ya, poin kedua tentang masalah pekerjaan, dan poin ketiga tentang masalah keuangan. Nah, nanti kita sama-sama cek ya, apakah tarikan energi menurut zodiak kalian itu akan diuntungkan di 1 poin saja ya, dalam arti diuntungkan di asmara saja, ataukah diuntungkan di pekerjaan saja, ataukah diuntungkan di keuangan saja, kan kira-kira seperti itu ya. Syukur-syukur kalian diuntungkan bisa di 2 poin ya, lebih-lebih syukur-syukur kalian diuntungkan di 3 poin. Jadi ketiga-tiganya semoga kalian akan diuntungkan, dalam arti yaitu tadi sesuai tema harapan yang terwujud ya. Semoga bisa dipahami sobat ya. Ketika kalian nanti mungkin berkomentar kok tidak sesuai tema ya, berarti kalian tidak menyimak apa yang barusan sudah saya informasikan ya, kira-kira seperti itu. Oke sobat ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Ini poin yang terakhir, tetap apapun uploadan readingan terbaru saya semua bersifat prediksi, semua bersifat terawang, dan juga bersifat general reading. Artinya energinya luas, mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya, jangan kecewa, jangan bersedih ya, harap dimaklumi sobat, karena ini kan tarikannya luas. Saya tidak tahu nama kalian ya, dan sedikit info dari kalian itu kan saya tidak tahu. Nah, kan seperti itu. Nah, ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Sering saya mengatakan baik buruk ya kita aminkan saja sobat, kan seperti itu ya. Beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu jawaban dalam kepastian ya, silakan konsul secara pribadi ya. Ketika kalian konsul secara pribadi, sering saya mengatakan itu saya akan tahu nama kalian dan sedikit informasi dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan, saya tembak, dan yang konsul insya Allah akan mendapatkan suatu jawaban yang akurat ya, yang sebagaimana sudah kan seperti itu, yang sering konsul itu sama saya artinya suatu jawaban yang akurat, kan seperti itu ya. Oke sobat ya, langsung saja saya akan mencoba untuk menarik energi dulu ya. Energi kalian saya tarik, semoga akan bisa selaras ya. Oke ya, sekarang kita lihat untuk zodiak yang pertama dulu. Di sini ada zodiak Virgo, artinya zodiak Virgo akan kita tarik energinya seperti biasa sobat ya.
Oke ya, langsung saja kita buka untuk kalian yang mempunyai zodiak Virgo. Asmara dulu Virgo. Virgo ini kenapa ya? Untuk asmara kartu utama kalian muncul Three of Swords ya. 3 pedang menusuk hati. Ini kartu utama kalian. Dikonfirmasi sama kartu Judgment ya. Ini ada malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Judgment. Ini kalau saya tangkap ya dari energi zodiak Virgo, di sini jelas ini kelihatannya zodiak Virgo sedang mengalami apa ya, suatu ketidakstabilan ya. Bisa dikatakan di 3 hari ke depan ini kelihatannya kalian sedang ada masalah ya. Mungkin ada suatu kekecewaan, sehingga kalian ini adanya suatu kesedihan ya, mungkin renungan. Kalau yang saya tangkap di sini bisa dikatakan terjadi suatu mungkin kesalahpahaman saja di sini gitu loh, antara kalian sama pasangan ya. Cuman di sini tetap ya, meskipun demikian kelihatannya zodiak Virgo ini kelihatannya apa ya, mampu bertahan gitu loh. Meskipun kalian dihantam suatu permasalahan yang kurang stabil ya, yang dimana mungkin dulu ataupun kemarin itu stabil, terus kalian dihantam masalah di sini, dan kelihatannya kalian di sini kelihatannya biarpun ada suatu kesedihan, ada suatu kekecewaan, tetapi kalau saya menangkap sih kalian sedang mempertahankan asmara kalian gitu loh. Entah yang akan kecewa atau yang akan bersedih, entah kalian, entah pasangan kalian, yang jelas di sini kelihatannya masih sama-sama saling mempertahankan. Meskipun mungkin merasa sakit hati ya di antara kalian gitu loh. Cuman di sini mengatakan kartu confirmnya di Judgment. Nah, di sini Judgment ini bisa dikatakan, sering saya mengatakan di sini ada dua sobat ya, ada dua energi gitu loh. Bisa saja ini kabar buruk dan bisa saja ini kabar baik. Seperti yang saya katakan tadi, ketika mungkin kalian bisa mempertahankannya dan kelihatannya kalian mampu mempertahankan, ya ini tidak menutup kemungkinan kabar baik akan datang. Artinya apa? Ya mungkin akan kembali stabil gitu loh. Mungkin yang kemarin, maaf, mungkin yang dulu ataupun kemarin kalian sudah merasakan kestabilan, dan itu kelihatannya akan kembali normal ya di 3 hari ke depan. Ini kalau secara tarikan energi kartu ya, seperti itu. Jadi kabar baik, maaf, jadi informasi yang selama ini kalian tunggu ataupun kabar yang selama ini kalian tunggu, ketika kalian dihantam masalah, kelihatannya ini akan apa ya, akan hadir di 3 hari ke depan. Nah, akan seperti itu. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi ya. Kita lanjut dulu di faktor pekerjaan. Di sini ada King of Pentacles. Itu ada raja sedang memegang tongkat sama memandang koin. Dikonfirmasi sama kartu The Star. Ada seseorang yang menuangkan air ke dalam sungai. Atasnya ada seperti lambang bintang besar ini. Ini kalau saya tangkap dari energi zodiak Virgo, jelas di sini masalah pekerjaan ada King of Pentacles, kartu utama kalian. Di sini menandakan bahwa kalian sedang adanya suatu renungan, sedang adanya suatu pemikiran ya, bagaimana ingin adanya suatu kesuburan dalam hal pekerjaannya. Mungkin pencapaian target ataupun ataupun akan terwujudnya suatu harapan, itu yang sedang kalian inginkan. Makanya di sini jelas adanya suatu seperti energi itu, kalian sedang merenung, kalian sedang memikirkan dalam hal pekerjaan. Lebih-lebih masalah kesuksesan ataupun keberhasilan. Itu yang saya tangkap di kartu utama kalian, ada King of Pentacles. Intinya kalian menginginkan adanya suatu kesuburan lah, artinya akan ada suatu grafik naik, itu yang sedang kalian inginkan. Kalian tidak mau stuck di sini, kalian maunya adanya suatu perubahan ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Star. The Star ini mengisyaratkan ya, ataupun menandakan bahwa kalian di sini mempunyai keinginan yang kuat gitu loh. Mempunyai keinginan yang kuat, terus mempunyai harapan yang cukup tinggi di sini akan suatu kestabilan. Ini yang saya tangkap ya, kelihatannya di sini akan bagus ya gitu loh. Jadi apa yang sedang kalian renungkan, apa yang sedang kalian pikirkan ini terjawab di kartu The Star ya. Bisa saja ini pertanda baik untuk masalah pekerjaan kalian ya. Bisa dikatakan mungkin akan minim suatu masalah. Jadi bisa dikatakan kalian ada ketenangan, kalian ada kesenangan. Bisa saja ini adanya suatu pencapaian target nantinya, meskipun di 3 hari ke depan ya. Saya lanjut dulu di keuangan.
Virgo, keuangan kartu kalian ada Wheel of Fortune, ada perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan di sini ya, Wheel of Fortune. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of Cup. Ya, tangan keluar dari awan memegang cup, itu atasnya ada seperti ada merpati yang mau masuk itu ya. Ini kalau saya tangkap secara keuangan sih bisa dikatakan 3 hari ke depan Virgo cukup bagus ya energinya ya. Bisa saja ini kalian akan apa ya, ada tanda-tanda suatu kerezekian yang masuk di sini. Gitu. Mungkin dulu ataupun kemarin kalian sedang bekerja keras dan belum bisa menemukan kestabilan keuangan. Di sini nantinya ya insya Allah di 3 hari ke depan kelihatannya kalian akan merasakan suatu kebahagiaan, akan merasakan suatu kesenangan. Dalam arti ya bisa saja keuangan kalian itu akan apa ya, akan bertambah gitu loh. Ketika saya mengatakan keuangan kalian akan bertambah ya tentunya pasti akan ada suatu keuangan yang masuk, entah dari mana itu yang masuk ya, entah besar entah kecil, syukuri saja sobat ya. Apalagi kalian diperkuat sama kartu Ace of Cup sobat ya. Ace of Cup ini melambangkan bahwa jelas ya itu loh, apa yang sedang kalian pikirkan tentang keuangan di sini kelihatannya akan berbuah manis gitu loh ya, akan ada tanda-tanda peluang yang bagus tentang suatu kerezekian. Intinya apa ya, bisa dikatakan ada suatu kelancaran lah, beda dari kemarin, beda dari dulu ataupun yang kemarin ya. Kali ini kelihatannya di 3 hari ke depan Virgo mendapatkan suatu pemasukan keuangan di sini karena dua-dua kartu mengatakan energi cukup positif. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ya, apakah ada suatu non medis ya ataupun gangguan ataupun masih tetap alami ataupun wajar ya. Oke ya, Virgo ya, harapan yang terwujud ya. Apakah di seputar asmara ketika kalian ingin stabil ya, apakah ini akan terwujud di 3 hari ke depan? Kelihatannya Virgo di sini terdeteksi 50-50 ya. Bisa saja ini akan terwujud ya, harapan kalian di seputar asmara bisa stabil, ketika ada masalah bisa baikan lagi, bisa damai, bisa dingin, ya, adanya suatu komunikasi yang bagus ya. Kira-kira seperti itu yang 50% lagi. Dan yang 50% lagi kelihatannya di sini kalian masih belum diuntungkan. Ketika kalian dihantam masalah, ini kelihatannya masih menyimpan rasa kesedihan, masih menyimpan rasa kekecewaan. Jadi mungkin apa ya, bisa dikatakan ya mungkin di antara kalian, entah kalian sendiri, entah pasangan kalian sendiri, yang saya menangkap di sini kelihatannya mungkin masih panas hati gitu loh dengan suatu masalah yang akan menghantam kalian. Nah, sekali lagi ya, harapan yang terwujud ya, bisa dikatakan di asmara terdeteksi 50-50, bisa baik, bisa masih kurang menemukan suatu hal suatu hal kestabilan, masih belum bisa. Semoga bisa dipahami sobat ya. Terus di masalah pekerjaan, saya tadi menangkap suatu petunjuk ataupun terawangan, bisa dikatakan apa ya, cukup bagus lah tentang seputar pekerjaan. Bisa saja ini akan ada suatu nilai-nilai plus buat kalian. Ada yang suatu pencapaian target minim di sini. Kalau saya menangkap kalian akan mendapatkan suatu pencapaian target, biarpun tidak apa ya, biarpun tidak semua gitu loh ya. Yang penting di sini ada hasilnya dan akan minim sebuah masalah. Dalam arti suasana akan damai, akan dingin lah, tidak ada konflik. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan ada suatu harapan juga yang akan terwujud yang selama ini kalian pikirkan gitu loh. Bagus ya. Terus di faktor keuangan ya, saya tadi menangkap suatu petunjuk, bisa dikatakan ini Virgo di 3 hari ke depan kelihatannya kan bagus ya gitu. Kelihatannya semesta ataupun alam ini kelihatannya berpihak sama kalian, sedang mendekati kalian. Ya saran saya gunakan itu baik-baik. Ketika memang kalian ada suatu rezeki, ya gunakan baik-baik.
kira-kira seperti itu. Ketika kalian punya utang, ya segera aja gitu, mumpung kalian ada rezeki. Apalagi mungkin yang kemarin-kemarin susah untuk membeli apa yang diinginkan, ya silakan saja dibeli. Ya, cuman kan di sini gunakan yang manfaat, kira-kira kan seperti itu. Agar apa? Ketika kita mendapat rezeki itu agar tidak rugi sobat, karena sudah dibuat untuk yang manfaat, kan kira-kira seperti itu ya. Oke ya, jadi bisa dikatakan kesimpulan dari 3 poin ini kelihatannya Virgo bagus ya, Virgo diuntungkan masuk 2 poin. Artinya kalian diuntungkan di seputar, kelihatannya ya diuntungkan di seputar pekerjaan sama keuangan. Berarti kan masuk 2 poin ya. Kalau yang di asmara di sini kelihatannya masih samar, masih 50-50. Kan seperti itu ya. Masih cukup bagus. Cuman saya menangkap di sini awas berhati-hati Virgo ya. Bisa saja ini adanya suatu kekecewaan karena di sini adanya suatu kiriman energi black magic ya. Adanya suatu, bisa saja awas hati-hati ada yang kena pelet ini ya, kira-kira seperti itu. Bisa dikatakan ya harap dijaga lah pasangan kalian ketika kalian mempunyai pasangan. Jangan dituruti emosi, karena kalau saya menangkap sih di sini ketika kalian dalam masalah itu salah satunya itu tidak sadar gitu loh sobat. Entah nanti kalian sendiri, entah nanti pasangan kalian sendiri, itu serasa tidak sadar. Makanya kan mengakibatkan suatu perselisihan ataupun suatu salah paham nantinya. Kira-kira seperti itu ya, awas berhati-hati ya. Ini tembakannya kuat ya. Kali ini Virgo tertembak di seputar asmara di 3 hari ke depan. Segera dinetral ya, agar tidak bertambah mengakar. Nanti akan kesulitan kalian. Ketika itu dibiarkan, sering saya mengatakan ini akan merambat kemana-mana. Jangan sampai merambat di pekerjaan sama keuangan. Itu zodiak Virgo ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat, tetap pembacaan yang baik jadikan semangat dan motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beda dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi ya, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Saya kembalikan sama kalian biar tidak terjadi saling menyalahkan. Kan seperti itu sobat ya. Terus di segmen terakhir sering saya mengatakan ketika kalian datang masalah sudah jauh dari nalar pikiran, sudah jauh dari logika, tidak ada salahnya sobat. Kita kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar dari orang-orang di bidangnya agar bisa memberi solusi sehingga aura kalian bisa terbuka lagi. Disitulah kepositifan, kerezekian akan bisa masuk. Minim akan bisa menekan suatu masalah itu yang besar menjadi ringan. Karena apa? Ya jelas, karena energi positif ataupun aura yang sudah terbuka ini akan bisa mengikis suatu kesialan-kesialan. Kira-kira seperti itu. Tetapi ketika kalian biarkan energi negatif lebih kuat, apalagi aura kalian tertutup adanya suatu tembakan black magic, yaitu justru malah mengundang kesialan. Kan sudah banyak sekali yang konsul seperti itu sobat. Makanya sering saya mengatakan aura terbuka itu bagus, bisa mengundang kepositifan. Ya, sekali lagi, tetapi kebalikannya ketika kita biarkan ada suatu tertembak black magic, yaitu justru akan mengundang nilai-nilai keburukan. Kita semakin terperosot, akan mengalami suatu kesulitan-kesulitan ketika tidak dinetral. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri ya. Oke ya, mungkin sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.